Uangku memberikan aku waktu. Uangku memberikan aku kebebasan. Uangku memberikan aku kehidupan, ya. Cakende sing penting wani. Wani Pak Ganda. Wih wani. Wani duit-duit. Ya. Ya kita mau bahas uang nih. Ya wani sukses. Wani sukses, berani punya uang. Loh banyak loh Pak Ganda orang yang tidak berani sukses banyak. Oh iya. Gak sadar. Loh sukses mesti wani itu Pak. Orang tentu. Aku gak belum jadi anggota DPR. Padahal duitnya akeh jari ini. Iya. Loh kenapa? Engkau udah dihujat rakyat. Nah, itu kan tidak berani sukses. Itu yang tingkat tinggi. Jadi tingkat yang kita kerja tuh, misalnya teman-teman sales lah. Kalau dinaikkan jabatannya apa mau? Terus aku nyales nih. Oh gitu ya? Iya. Itu dulu saya pernah banyak Pak teman-teman saya. Oh gitu ya? Wah. Harusnya dia sudah naik, dinaikkan superstar dulu toh. Iya. Ada yang naik sampai kepala cabang, udah mau. Iya, itu menjadi salah satu Pak Ganda. Menjadi salah itu satu penghambat ya. Iya. Penghambat kita untuk tidak berani sukses, termasuk tidak berani punya uang. Yes. Nah, kali ini kita bukan bahas soal berani Pak Ganda. Yes. Tapi smart. Ya. Melek finansial. Wah. Asik ya? Melek finansial. Nah, kita itu khususnya saya lah ya, generasi yang sekarang sudah rambut putih, itu secara unconscious orang tua kita itu tanpa harus menyalahkan orang tua ya. Kenyataannya mereka mendidik kita itu mungkin ya untuk berhemat gitu ya. Yes. Karena waktu itu memang sedang susah. Tapi mereka itu nasihatnya kepleset. Misalnya bunyinya begini Pak. Gimana? Ojo pakai uang terlalu boros. Soalnya golek duit iku angel. Nah, ngono lho Pak Ganda. Iya. Akhirnya karena itu berulang-ulang, jangan pakai uang terlalu boros itu bagus tentunya ya. Tetapi ketika sampai di kalimat golek duit itu angel, itu kalau masuk di mindset kita akan menjadi sulit mencari uang. Dan itu kita alami bersama di generasi rambut putih. Iya. Generasi yang sekarang yang di bawah kita, di bawah saya, generasinya Pak Ganda berarti itu golek duit mulai gampang. Ya tapi belum tentu Pak. Oh belum tentu juga ya. Nah, kalau orang tua kita podo wae. Oh iya. Nah oleh karena itu lingkaran ini setan ini. Jangan sampai pola pendidikan dan mindset kita ini turun ke anak kita lagi. Iya. Nah ini kita perlu nonton yang namanya melek finansial. Ya, berarti kita harus kucek-kucek mata dulu nih ya. Iya, supaya melek. Kucek. Gini ya Pak Iriawan ya. Iya. Kucek gitu ya. Kita panggil langsung saja ahlinya ya. Wah. Bapak Edi Susanto. Mantap. Yes. Wah, ini kita sama ya. Yes, kompak putih-putih ya. Saya menjadi pelengkap merah. Yes. Ini atau kita mau undangan di sini ya. Yes, Badek boleh. Iya ya, kita nggak janjian bisa badek kabeh. Undangan apa kondangin? Apa ya? Kondang on. Kondang bareng-bareng nanti ya. Kalau Cakendel kondang bareng-bareng ya. Silakan Pak Edi disapa. Terima kasih Pak Jumala, Pak Ganda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tadi sudah disinggung sama Pak Ganda sama Pak Jumala. Mulai sekarang kita yuk kucek-kucek mata tetapi melek finansial. Ya. Kenapa? Karena setiap orang itu biasanya kalau bangun pagi itu langsung uang yang dipikirin. Oh, langsung uang yang dikirim. Iya, jadi melek mata ya sudah mesti berurusan dengan uang. Ya, pertama Pak nyangoni bocah sekolah. Iya. Ya kan? Duit. Mau tidur aja, makan malam juga butuh duit. Nah, bagaimana kita nanti ke depan itu mulai yang mengedukasi pada masyarakat, dimulai pada diri kita sendiri agar kita benar-benar melek finansial. Ya, jangan sampai buta finansial. Buta finansial itu nanti ya ujung-ujungnya ketika kita sudah tidak bekerja lagi, sudah tidak produktif lagi, sudah tidak
bisa melakukan apa-apa lagi jadi beban anak. Jangan seperti itu. Jadi ujung-ujungnya nanti kalau kita melek finansial itu dari pengangguran yang tidak punya uang menuju ke pengangguran yang banyak uang. Oke, jadi topik kita Pak Ganda, Pak Edi adalah no job more money. Nah. Biasanya kan no job no money lah ya. Atau more job more money. Nah, artinya orang yang kerja keras banyak duitnya, atau orang yang nganggur orang duit itu umumnya. Kita paradok bro, kita cari yang smart ya. Ini no job more money. Orang digawean tapi duitnya wakeh. Ini sih diimpikan banyak orang ini. Yes. Belum tentu bro. Sing akeh iki kerja keras duitnya akeh. Sing akeh. Iya. Ngimpi saja begitu Pak. Betul. Kita bisa dimarahi habis-habisan sama orang tua kita. Ya kalau kita itu nggak kerja duitnya banyak. Dosa. Iya toh? Nanti tetangga juga ngiranya pelihara tuyul gitu ya. Bisa seperti itu. Atau menikah dengan orang kaya. Atau mendapatkan warisan. Di samping tadi pesugihan. Atau menang lotre. Itu no job more money yang negatif. Iya toh? Iya. Nah, ada juga no job more money yang positif. Tidak ada job, tidak ada pekerjaan, tetapi banyak uangnya. Nah, cuma harus dipahami nih, yang dimaksud tidak ada pekerjaan, banyak uang itu bukan berarti tidur-tiduran saja, makan-makan saja, jalan-jalan saja, terus mbak menduduk duitnya oke. Bukan seperti itu. No job more money itu artinya kita tidak punya pekerjaan, banyak uangnya karena semua pekerjaan kita sudah didelegasikan ke orang lain. Semua pekerjaan kita dikerjakan orang lain. Betul, dikerjakan orang lain ya. Syarat kalau kita pengen meningkatkan produktivitas kita, ya kita punya 2 dengkul Pak Jumala, Pak Ganda. Jangan dipakai dengkulnya gampang kropos, pakai dengkulnya orang lain. Artinya apa? Semua pekerjaan bisa didelegasikan kepada orang lain. Itu nanti faktor kalinya banyak sekali, produktivitasnya bisa meningkat. Karena apa? Waktunya orang lain itu kan bisa kita kalikan berapapun, tapi waktu kita mentok 24 jam. Ya, atau keahlian orang lain juga macam-macam, bisa kita pakai semua, pengetahuan, relasi dan sebagainya. Ya, jadi no job more money itu artinya karena pekerjaan kita itu sudah didelegasikan kepada orang lain atau sudah dialihkan ke teknologi. Kayak Pak Habibie nih kalau bicara teknologi. Sekarang gini ya? Pakai kacamata? Ya. Teknologi. Betul masih. Ya toh, atau uang kita yang bekerja untuk kita. Nah, itu artinya no job more money karena pekerjaan kita sudah didelegasikan ke orang lain atau dialihkan ke teknologi atau uang kita yang bekerja untuk kita sehingga kita more money dalam kondisi yang no job. Nanti kita kupas bersama Pak Ganda. Ya. Kita bedah bareng-bareng ya. Ya, apa itu no job more money tadi sudah disampaikan bahwa pekerjaan kita sudah dialihkan ke orang lain, ke teknologi, uang yang bekerja untuk kita sehingga kita tidak ada pekerjaan banyak uang. Itu artinya. Nah, kalau kita sudah tidak ada pekerjaan, apakah kita cuma tidur-tidur, makan-makan, jalan-jalan? Iya, pada awalnya, lama-lama bosen. Nggak percaya tanya tetangga Anda yang udah pensiun, semangatnya dia nggak ada pekerjaan berapa, nggak ada 1 tahun. Oh iya, nggak sampai 1 tahun sudah bosan, mungkin 6 bulan aja sudah bosan. Nah, artinya di sini kalau nggak ada pekerjaan itu tetap ada pekerjaan, tetapi bekerja karena suka, bekerja karena cinta, bekerja karena menemukan makna di situ, bukan karena uang. Duitnya banyak. Kenapa? Ya pengertian tadi. Ya toh sudah dialihkan ke orang lain, ke teknologi dan sebagainya. Iya. Jadi kalau sampai saat ini kita masih bekerja karena harus. Kalau nggak kerja nggak dapat duit, berarti kita belum masuk no job more money. Tapi enggak apa-apa, nanti bisa transformasi ke no job more money. Mungkin sekarang baru more job more money atau di bawahnya lagi no job no money. No job no money, nggak apa-apa. Paling apes adalah more job no money. More job no money. Itu dikerjain tuh, gaweane kok ora ono duite. Nah, satu ya nanti kita akan bahas itu pengertiannya apa. What? Ya kemudian nanti kita akan bahas when, kapan kita bisa no job more money.
Kemudian who, siapa saja mereka yang bisa no-job more money. 5W 1H, apalagi tadi what, who, where itu berarti di mana ya, di mana kita bisa no-job more money. Kemudian why, mengapa kita harus no-job more money. How, bagaimana lah itu. Nah, gitu bagaimana kita bisa menjadi no-job more money. Monggo mau dimulai dari mana? Why lah. Oke, mengapa? Pastilah, why. Ya, oke. Jadi hidup itu tidak 100% pekerjaan. Ya, hidup itu adalah bagaimana kita menjalani usia kita yang memang beda-beda, Pak Jumala saya nggak tahu usianya berapa, Pak Ganda berapa, Pak Aryawan saya juga nggak tahu berapa, nggak usah dipusingin usianya itu berapa. Yang penting kita pikirkan dan jalankan. G6 jelas. Iya sih, G6 ya, sih 17 tahun. Susu bener. Apa bonusnya lo ya? Bagaimana kita menjalaninya? Nah, salah satunya adalah sepertiga itu dijalani untuk pekerjaan. Sepertiga usia. Iya, sepertiga usia itu pekerjaan. Jadi kalau dipikir 24 jam, sepertiga 8 jam. Ya, 8 jam. Kemudian 8 jam buat itu masih ada 8 jam untuk yang lain-lain. Nah, mengapa perlu no-job more money? Kalau sampai tidak no-job more money, kadang porsi 8 jam kerja itu ngambil porsi yang 8 jam kita free itu yang dipotong tidur tadi. Akhirnya apa? Waktu kita sama keluarga berkurang. Harusnya ulang tahun istri. Ulang tahun istri itu kita nggak bisa menghadiri. Wisuda anak nggak bisa menghadiri. Kenapa? Pekerjaan memanggil. Ya. Nah, kalau kita sudah no-job more money, aku nyambut gawe sakarepku dewi. Yo artinya sakarep dewi bukan berarti udah janjian sama orang nggak datang, tapi dia bisa schedule. Tapi bisa mengatur jadwal sendiri. Tidak, tidak diatur oleh uang betul atau orang. Betul ya. Jadi mengapa perlu no-job more money? Karena kita ya harus pada titik tertentu atau pada usia tertentu menjadi tuan atas uang kita. Iya. Bukan menjadi budak atas uang kita. Iya. Jadi tuan dari uang kita itu sering saya sebut dengan istilah D7, Pak. D7. Duduk diam diri, duit datang dengan deras. Yes. Dertudi. Tapi bukan kasir ya, Pak ya. Kasir karena uang kaki pada teko duit bose. Nah itu. Jadi mengapa more-job more money? Karena hidup itu tidak semata-mata pekerjaan. Masih ada tadi ya, kita ada kehidupan keluarga, kita ada kehidupan pribadi, kita ada kehidupan sosial. Kalau kita sudah no-job more money, semuanya bisa seimbang. Bisa kita penuhi kehidupan pribadi kita, ya, minat kita, aktualisasi diri kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan sosial bermasyarakat kita, termasuk kehidupan kerja kita. Maka kita harus pada titik tertentu monggo. Apakah pada usia 45 tahun, kalau sekarang saya 42 tahun, Pak Jumala pada usia berapa, atau mungkin sudah kecapek, Pak Ganda usia berapa, Pak Aryawan usia berapa, kita harus sampai ke situ ya, agar kita benar-benar bisa menjadi tuan atas uang kita. Itu why-nya. Oke. Yes. Why-nya itu ya, agar kita bisa menjadi tuan atas uang kita. Bukan budaknya. Ya, bukan uang kita menjadi tuan atas diri kita. Ya, oke Pak. Sekarang setelah why adalah who, siapa? Yes. Sudah layak untuk memiliki no job more money. Raga. Orang yang buat gawe tapi duitnya wakil. Good. Jadi siapa itu bukan mengacu kepada nama atau sosok atau figur atau orang. Tapi peran di dalam roda ekonomi. Jadi yang pertama who-nya yang no-job more money adalah seorang pengusaha yang usahanya sudah autopilot. Pengusaha yang usahanya sudah autopilot. Bukan tukang sol, tukang jahit, tukang sepatu. Kenapa? Itu mereka masih mengerjakan sendiri produksinya, pemasarannya, keuangannya dan sebagainya, masih dia sendiri yang mengerjakan. Satu pengusaha yang sudah autopilot. Iya. Kalaupun kadang yang tukang tadi itu merekrut karyawan itu bukan untuk menggantikan pekerjaannya, membantu pekerjaannya. Isi tetap kerja. Ya. Artinya dia harus hadir selalu. Betul. Nek ora hadir ya sama aja bisnisnya tutup. Kalau dia sakit juga bisnisnya sakit. Kalau dia mangga. Iya. Jadi kalau dan sorry bro, dan perusahaan ini tidak terikat ukuran ya bro? Tidak terikat bisa ukuran. Bisa perusahaan kecil, bisa perusahaan besar ya? Betul. Jadi perusahaannya nggak harus raksasa. Betul, raksasa, betul. Iya. Nah ini pintar Pak Jumala.
sekarang bagaimana sih kita bisa membuat usaha kita autopilot walaupun skalanya masih tingkat RT? Yes. Autopilot Udah paling kecil RT karena di atasnya RW terus kelurahan atau desa, bawahnya RT nggak ada, paling sepasang suami istri atau kakak. Sudah data itu paling kecil ya. Iya. Satu buat sistem. Ya, jadi bicara sistem nggak usah yang rumit. Yang penting kalau Anda sudah jalankan usaha Anda minimal 1 tahun, sudah harus paham detail operasionalnya dari hulu ke hilir. Bro, aku punya apa definisi penyederhanaan istilah sistem. Bro. Ya gimana, Pak Jumala? Perusahaan kecil itu nggak perlu rumit harus bikin flowchart, struktur organisasi, enggak. Sistem itu di perusahaan kecil itu bisa dilihat itu sudah ada sistemnya apa belum kalau dia sudah membuat kebiasaan. Ya. Kok bakul pecel nek asine wis tidak pernah berubah, dia sudah punya sistem. Punya sistem gitu ya. Benar, bro. Oke, good. Jadi kebiasaannya. Aslinya tidak pernah berubah. Meskipun hanya satu karyawan, toko jagain toko, tapi cara melayani semuanya itu sudah otomatis dan nggak berubah-berubah. Itu dia sudah ada sistem. Good, berarti kalau begitu yang diseragamkan pertama itu bukan bajunya, tapi cara kerjanya. Sistem. Betul. Ya. Tapi ngomong-ngomong Pak Jumala punya putra seragam semua enggak? Enggak ya. Berarti nggak disistemkan. Seragam perilakunya. Perilakunya nggak disistemkan ya, berarti makanya nggak seragam. Pada gini. Pada titik-titik tertentu harus seragam dong. Sholatnya itu yang gitu. Ya sistem, oke. Ramah sama orang. Good. Itu yang disistemkan. Iya. Kalau sampai semuanya disistemkan itu nanti menjadi robot. Oke, good. Ya. Oke. Satu tadi Pak ya harus buat sistem, kedua harus bangun tim. Ya, dimulai dari satu orang enggak apa-apa. Ya. Bangun tim mulai dari rekrut, kemudian dibina, kemudian didelegasikan. Ya, semua jenis pekerjaan itu apapun itu pasti bisa didelegasikan kalau sudah ada sistemnya tadi. Cara kerja standar operasionalnya tadi. Tapi sering saya sampaikan itu hanya ada satu pekerjaan di dunia ini yang tidak bisa didelegasikan. Pak Ganda sudah hafal banget ya Pak. Sebutin Pak. Pak Ganda sudah hafal banget nih. Ada satu pekerjaan yang memang nggak bisa didelegasikan. Karena mesti hasilnya beda. Pak Jumala mungkin tahu. Nggak kurang ngerti. Semua jenis pekerjaan itu bisa didelegasikan dengan hasil yang plus minus mendekati 100% hasilnya sama. Tapi pekerjaan ini tidak bisa didelegasikan karena pasti hasilnya beda jauh. Aku ngerti saja. Apa? Cuma aku ngomong lah. Selain ini boleh didelegasikan dan bisa ya. Jadi cuma bikin bayi itu saja. Biar misteri aja. Biar misteri boleh. Pengen tahu apa? Silakan japri. Khususnya yang di bojo. Iya. Oke, good. Ya. Jadi tadi pengusaha yang sudah autopilot dengan cara tadi membuat sistem, membangun tim. Kemudian kalau mau besar lagi, biar more money-nya benar-benar more money, itu lakukan duplikasi. Buka cabang, tambah gerai, duplikasi. Tapi kalau nggak duplikasi nggak apa-apa. Dia kalau memang udah cukup segitu. Kata cukup bagi pengusaha itu ada dua arti. Arti yang pertama telah mencukupi kebutuhan keluarga, yang kedua telah mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi kalau ada orang sudah tokonya itu sudah gede, anaknya sudah bisa kuliah ke luar negeri, kok masih nambah toko? Jawabannya adalah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya apa? Kalau saya buka toko lagi, ada karyawan yang bisa dapat pekerjaan, ada supplier yang dapat tempat baru untuk nyuplai barangnya dan seterusnya. Ya, jadi cukup itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa untuk mencukupkan kehidupan banyak orang. Ya, jadi satu pengusaha yang bisnisnya tadi sudah autopilot dengan cara tadi bikin sistem, bangun tim, lakukan duplikasi. Yang kedua itu investor. Ya, investor itu kenapa bisa nujuk more money? Karena uangnya itu dipekerjakan. Kalau negara-negara yang kerja uangnya. Yes. Kalau negara-negara miskin berkembang seperti kita, itu orangnya yang bekerja keras, uang atau asetnya itu tidak bekerja. Tapi kalau negara maju, dibalik, orangnya kerja santai, uangnya atau asetnya yang bekerja keras. Silakan Anda mau pilih mana. Kalau Anda pengen jadi tuan uang, ya harusnya uang itu yang Anda pekerjakan, bukan Anda dipekerjakan oleh uang Anda. Ya, jadi no job more money itu filosofinya adalah money is time, bukan time is money. Money is time. Artinya apa? Uangku memberikan aku waktu. Uangku memberikan aku kebebasan. Uangku memberikan aku kehidupan. Ya.
Bukan time is money, tapi money is time. Ya, kalau time is money itu masih tadi more job more money, Iya. ya toh? Karena waktuku memberikan aku banyak uang. Semakin Iya. banyak waktuku yang kupakai buat bekerja, semakin banyak uangku. Iya, Dan semakin iya. sedikit waktu yang saya gunakan untuk bekerja, semakin sedikit uangku. Kalau saya tidak ada waktu buat bekerja, nggak punya duit. Iya. Karena time is money. Time is money ya. Tapi kalau dibalik, Iya. money is time. Pelan-pelan. Ini pikirannya terlalu cerdas soalnya. Yang namanya juga paradoks. Kita ulang lagi. Ya, maka. Ini yang kedua ya. Ditilabatkan. Kalau yang pertama itu kan supaya kita tidak perlu bekerja, maka perusahaan kita itu harus kita sistemkan. Yes. Ya. Bener loh? Satu itu Dan ya. itu catatannya, bro, tidak harus perusahaan gede, bahkan tingkat RT pun bisa Bisa. disistemkan. Iya. Definisi yang paling sederhana dari sistem adalah membuat kebiasaan. Nanti Iya. kalau sudah terbiasa itu artinya sudah tersistem. Good. Terus yang kedua adalah berinvestasilah, ya. Nah, investasi ini apa mau? Sing tak sese arep tak garis bawahi iku lho. Investasi ini lali ta kandhani ya. Wangi lho sih, iki gak dirungokno tenan iki. Yang paradok tadi. Ya, Oh, jadi- money. Ya. Time. Gini. Investasi itu gini. Jadi nek kita itu bekerja itu adalah time is money. Yes. Artinya makin kita mencurahkan waktu, duit kita makin banyak. Betul. Tapi kalau investasi enggak. Dibalik. Makin banyak kita ngasih duit, maka waktu kita makin banyak. Karena yang kerja biar duitnya. Betul. Lanjut, bro. Yes, oke, good ya. Jadi nanti kita beralih dari time is money menjadi Money is time. Money is time. Kumpulno duit Yes. supaya Anda punya banyak waktu. Good. Ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau duitnya sudah banyak itu akan kita pekerjakan. Oh, sudah disimpan pangan rayap. Iya. Pekerjakan sehingga dari situ kita akan memiliki banyak waktu, memiliki kebebasan dan benar-benar memiliki hidup. Yes. Karena kalau kita masih time is money, hidup kita akan diatur oleh uang. Ya. Terus akhirnya nanti akan bergeser-geser bro. Kemana? Time is life. Yes, good. Bukan time is money. Kenapa? Karena money is time. Yes, Then the next is time is life. yes. Kalian akan memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Good, luar biasa. Ya, jadi nojuk mormane punya seperti itu. Monggo dilanjut Pak Ganda. Apanya lagi sekarang? Setelah hu berarti Tadi buatnya sudah, hunya Hunya sudah. sudah. Sekarang apanya lagi? eh, 5W 1H. Yo, 2W sudah. where. Where, ya. Jadi di sini tuh di mana? Ya, di mana kita bisa ya sampai pada kondisi Ya, no job no more job, money. more money. Ya, jadi mau tidak mau kita harus menjeburkan diri ke dunia bisnis sebagai business owner atau sebagai investor. Walaupun sekarang sebagai karyawan, employee atau sebagai pekerja mandiri self employee. Ya, jadi bedanya antara pengusaha sama pekerja mandiri atau profesional kayak dokter, pengacara, akuntan, insinyur dan sebagainya, itu kalau pengusaha itu ya mempekerjakan orang. Tapi kalau pekerja mandiri mempekerjakan dirinya sendiri dibantu oleh asisten. Kemudian perbedaan yang paling mencolok, paling frontal itu di mindset. Kalau mindsetnya pengusaha itu di luar sana banyak sekali orang yang mampu mengerjakannya jauh lebih baik dari saya. Tapi kalau seorang pekerja mandiri profesional itu mindsetnya 180 derajat kebalikan pengusaha tadi. Bagaimana Pak? Di luar sana itu tidak ada orang yang mampu mengerjakan sebaik saya. Mas, sebentar. Maka saya yang harus Ulangi. mengerjakannya. Ulangi. Di luar sana, iki nek sing duwe mindset Pengusaha, pebisnis, Pengusaha ini ya. Di luar sana Banyak sekali orang banyak sekali orang yang mampu membuat- mengerjakannya mengerjakan hal ini lebih jauh bagus lebih baik dari daripada saya. Maka merekalah yang melakukannya. supaya bisa ngomongkan uang. Pintar. Ya. Nah daripada tak kerja dhewe, Iya. mending nyuruh orang lebih pinter-pinter Betul, kok. betul. Makanya pengusaha itu selalu dikelilingi oleh orang-orang ahli. Pandai, ya. Biar mereka yang bekerja, saya yang terima bayarannya. Iya. Tapi kalau profesional enggak, profesional tuh egonya tinggi.
di luar sana itu tidak ada orang yang mampu mengerjakannya sebaik saya. Saya tidak bisa digantikan oleh siapa. Good. Yeah. Itu profesional. Yes, oke. Ya, Tapi itu tidak bisa dijadikan sebuah identitas. Ya, itu ya, hanya ya, sebagai baju saja. Ya. Kita kadang seorang profesional, loh, kita harus menjadi pakar, menjadi Ya, ahli. ya, ya, ya. Ora ono sing ahli soko aku. Ya. Nah, tapi bro, itu sebaliknya loh, bro. di waktu yang lain baju itu kita lepas, kita jadi pengusaha. Ya. Oh, sana tuh banyak sekali yang bisa Betul. mengerjakan berbeda. Oleh karena itu, gitu. maka kalimat berikutnya adalah ini kalimatnya pengusaha. Kalau tadi kan profesional, Yes. saya tidak bisa digantikan siapapun. Good, ya. Kalau kalimatnya pengusaha, pekerjaan apapun bisa digantikan siapapun. Yes, good. Yes. Kecuali yang satu ini. Alah, alah, kamu deng ya. ya, jadi mau tidak mau itu kalau ditanya tahu di mana, berarti kita mau tidak mau tidak harus menjeburkan diri ke dunia usaha. Harus punya bisnis, dan yang punya bisnis itu tidak harus pengusaha murni. Banyak karyawan yang zaman sekarang aja punya bisnis. Dia entah PNS, entah karyawan swasta, itu dia punya bengkel, punya warung. Orang lain yang garap. Betul. Saya aja generasi tua sudah begitu. Saya itu 15 tahun yang lalu itu sudah punya bisnis. Padahal aku murni karyawan. Good. Atau punya toko online gitu loh. Kemarin tuh saya dikritik, Pak, nggak mungkin Pak, Indonesia misalnya bisa bicara dunia 270 orang jadi pengusaha semua, nanti karirnya siapa? Oh mungkin. Itu tuh bukan sebuah himpunan yang saling lepas. Mungkin intersection. Good. Mungkin semua orang jadi pengusaha itu mungkin. Good. Mungkin banget. Semua orang jadi pedagang itu juga mungkin. Karena yang sih kok jadi karyawan sopo? Enggak, semua orang bisa jadi pengusaha. Good. Karena satu sisi kita pedagang, di sisi yang lain juga kita pembeli. Ya, betul. Yes. Ada perpotongannya. Ya, Nah, ya, itu kejawab dari tadi ya. Jadi tidak masalah. Jadi mau tidak mau harus menjeburkan diri ya. Nanti kalau sudah kejebur di situ, berarti dia tadi balik ke yang pertama tadi, bikin sistem, bangun tim, lakukan duplikasi. Ya, oke, saya ulangi lagi. Ini penting ya. Ini soal mindset ini nek dipahami. Lepas Pak Edi. Jadi kalau kita itu menceburkan diri ke dalam bisnis, itu nggak harus keluar. Nggak harus. Iya, betul. Keluar ya boleh, lebih bagus karena kan jadi fokus. Iya. Tapi nggak harus keluar. Betul. Karena bisa kita itu membangun bisnis sembari kita bekerja dan tetap tidak dolim. Betul. Kita tetap memberikan waktu secara profesional sesuai dengan bayaran kita, tetapi pada sisi waktu yang lebih di sisi yang lain kita bangun bisnis. Good. Gitu ya, Bro ya. Jadi semua orang bisa milikmu. Bisa. Dan ketika memang sudah punya bisnis, ketika sudah mulai dirintis, ketika jadi karyawan, dia pensiun nanti bisnisnya sudah berkembang. Yes. Atau ketika dia tidak happy di pekerjaannya sekarang, keluar aja. Iya. Harus di bisnis. Jangan sampai kepaksa. Jadi bekerja. Jangan sampai terpaksa ya. Iya, jadi bekerja. Daripada saya dikeluarkan lebih baik aku keluar gitu. Lah itu repot. Tapi kalau Anda enjoy, kenapa tidak terusin aja? Iya. Itu kan. Jadi bekerja bukan untuk rupiah lagi, tapi untuk aktualisasi diri, untuk memberikan pelayanan, untuk berbagi. Ya, itu where-nya. Monggo dilanjut Pak Jumala, mana lagi? Ya, how. Bagaimana? How terakhir, masih ada lagi tuh. When-nya kan baru 3. When, kapan? Oke. Kapan berarti Anda sendiri yang akan memutuskan, ya, pada usia berapa Anda akan punya bisnis, pada usia berapa Anda akan berinvestasi. Dan itu tidak terikat masa usia, nggak terikat ya? Tidak, gitu. Pada usia kapanpun kita bisa memulai bisnis, gitu maksudnya. Yeah. Lebih cepat, lebih baik. Tentu saja. Makin muda, makin baik. Tentu saja. Tapi kalau sudah sepuh tidak ada kata terlambat. Jadi begini ya, untuk anak-anak muda juga sekarang tentu saatnya Anda sudah mulai berpikir untuk cerdas finansial. Mulailah bisnis sekarang meskipun Anda jadi karyawan. Betul. Nah, untuk yang sudah seperti saya rambutnya putih, belum telat juga. Belum. Ya, oke. Karena titik sukses seseorang itu ya berbeda-beda. Ada yang di titik muda, ada yang di titik yang sudah sepuh. Iya. Yang penting itu tadi, ya Anda putuskan pada usia berapa itu Anda akan menjadi business owner. Jadi business owner itu pengertiannya itu punya usaha, sudah ada sistem, sudah ada tim. Jangan tukang. Kalau tukang itu belum business owner, ya. Nah,
kapan Anda mau berinvestasi. Yang penting itu tidak ada batasan usia. Kalau saya sih menyemangati orang-orang tua, Pak. Yes, bagus. Kolonel Sanders itu sukses itu pada saat dia sudah pensiun. Iya. Aku saja ini menyemangati diriku sendiri. Pak Jumala. Malah itu kan usianya berapa? 67 kalau Ya. ya. Waktu dia bangun KFC. Pak Jumala, kalau ketemu sama orang yang begini ya, saya sering sekali ketemu sama orang ini. Wah, aku wis pensiun, aku mau memikirkan akhirat, aku sudah nggak mau urusan dunia, nggak mau bisnis. Gimana Pak jawabannya Pak? Aku rasa setuju. Nggak setujunya kenapa? Loh, dari awal kita sudah mikir akhirat. Sejak awal. Sejak lahir anak kita harus dididik mikir akhirat. Sudah mikir Jadi akhirat seluruh gitu kehidupannya itu untuk akhirat, Bro. Anda harus sopan dengan orang, Anda harus berbudi pekerti dan bertutur kata yang baik. Semuanya untuk akhirat. Duitmu kudu banyak supaya bisa pergi haji. Semuanya untuk akhirat. Ojo ngenteni tuwa. Iya. Tapi nek wis kadung tuwa ya ora apa-apa. Jangan ngono lho. Ngono, Bro. Iya. Berarti salah paham ya, gagal paham mereka ya. Kakek Kalau sudah Pak, ojo ngenteni tuwa. Akhirat itu segera. good. Tapi ya ojo berarti akhirat berarti kudu ning masjid terus ora tahu nyambut gawe. Bukan, karena seluruh kehidupan kita ini untuk akhirat. Ya, good. Ya, jadi yang sudah para sepuh itu jangan mau kalah dengan Pak Jumala. Saya aja malu kalah sama Pak Jumala ya Pak Ganda. Aku menang semangat. Lek kawean bocah-bocah sing cepet. Nah, pinter pakai dengkulnya orang lain ini. Jadi yang muda-muda itu juga jangan marah, jangan tersinggung. Jadi ketika masih muda, jadilah dengkulnya orang lain. Karena apa? Karena Anda bisa menggunakan dengkulnya orang lain dengan efektif kalau pernah dengkul Anda dipakai orang. Betul. Jadi Anda bisa memimpin dengan baik Itu kalau bangun pernah menjadi experience. pengikut. Iya. Ya, Bangun portofolio juga pengalaman. loh. Iya. gitu. Bangun pengalaman. Makanya ketika masih muda itu jangan pernah bekerja niatnya untuk uang, bekerja untuk belajar. Iya. Kalau Anda sudah cukup belajar, bikin usaha sendiri aja, Kalau pekerjakan sudah orang. Kumpul pengalaman dan Iya. ilmunya, Iya. bikin. Ya. Oke. Sehingga nanti nggak perlu minta gaji yang tinggi-tinggi. Ya, cukup komisinya aja yang tinggi, pakai persentase. Loh, kalau pakai persentase kan fair, Iya, ya dari iya. prestasi kan, nggak Iya, persentase nggak usah iya, dikasih iya. kan begitu. Tapi orang-orang cerdas justru gitu. Nah, gitu ya. Dia tidak minta gaji yang tinggi, tapi komisinya sih. Oke, berarti tadi what-nya sudah, Udah. who-nya sudah, Why-nya where-nya sudah, sudah, when-nya sudah. Ya, Tinggal satu ya. terakhir nih. Oh, 5W 1H. W-nya masih kurang, Pak. Wait. Why tadi mengapa How sudah ya? How? Why-nya Iya. why-nya sudah alasan kan? Why? What? What tadi Who, sudah. when, Who, where, where what's sudah after. semua, berarti tinggal how. How-nya. Ya. Oke. Jadi bagaimana kita bisa ya menciptakan kondisi no job more money. Ya. Mulai sekarang satu, orientasi kita bekerja dirubah. Harus dirubah. Kalau dulu kita dapat pelajaran ekonomi, bekerja itu untuk mendapatkan uang. Oke. Kita transformasikan. Iya, benar. Jangan sekarang bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja untuk membangun aset. Bekerja untuk membangun aset. Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya begini, ketika kita dari awal itu bekerja untuk membangun aset, kalau sebagai karyawan terima gaji, maksimal habiskan 70%. Karyawan maksimal 70%. Syukur bisa 60%. Lebih Makin baik lagi sedikit yang 50%. dihabiskan makin bagus ya. Good. Makin bagus lagi, wah kalau bisa ya 10% aja. Bisa hidup apa enggak gitu. Bisa Kalau makin tinggi. Ada gajinya gede. Kalau enggak ya udah 70%. Nah, yang 30% ini untuk membangun aset. Kalau bekerja untuk menghasilkan uang, ya, maka selalu akan dihabiskan 100%. Gaji naik berarti gaya hidupnya naik karena mau dihabiskan terus. Tapi kalau bekerja untuk membangun aset, sisihkan minimalnya 30% untuk membangun aset. Kumpulin dulu yang 30% tadi minimal sampai dengan 12 kali gaji, Anda masuk pada titik aman finansial. Artinya kehilangan pekerjaan, Anda ndak usah ikut mertua atau balik ke orang tua. Ndak harmonis nanti, ya. Bisa pakai tuh tabungan yang 12 untuk mendapatkan penghasilan baru. Nah, kalau itu tidak terjadi, lanjutkan yang 30% tadi sampai nanti bisa kumpul gaji ke-13, 14 dan seterusnya, itu silahkan diinvestasikan. Karena yang 12 ini sudah titik amannya, jangan diutik-utik. Depositokan boleh, jangan diutik-utik. Nah, sisanya ini Anda investasikan. Apakah misalnya bikin usaha patungan dengan teman, atau usaha Anda sendiri murni yang jalankan orang lain Anda gaji, atau nanti Anda belikan paper aset, atau nanti Anda belikan tanah,
sembarang. Yang penting uang tadi harus dibelikan satu ya barang-barang produktif yang nilainya akan naik. Iya, aset pun aset yang produktif catat. Ya, ya. Mobil. Betul, itu bukan aset tuh ya. Ya aset juga, tapi itu tidak produktif karena kan makin lama makin turun depresiasi. Iya, 1 detik turun dari dealer sudah mobil bekas. Sudah depresiasi. Ya. Keluar STNK udah turun 20%. Iya betul. Oh iya. Tapi untung juga mereka pedagang-pedagang mobil bekas. Harus seperti itu biar nanti mereka yang pedagang mobil bekas juga laku gitu kan. Ada marginnya. Satu ya. Jadi tadi ya mindsetnya harus dirubah dari bekerja untuk mencari uang ke membangun aset. Itu kalau aplikasinya di karyawan. Ya, asetnya pun harus aset yang produktif. Betul. Contohnya apa sih Pak? Ya, tadi misalnya cara belikan barang-barang yang akan mengalami kenaikan harga. Ya, misalnya tadi tanah, emas tapi yang koin atau batangan jangan perhiasan. Emas batangan, jangan perhiasan. Kalau perhiasan ya turun juga nanti kalau jual seperti lagi. itu. Kalau ke sawah ya silakan mau beli pekarangan boleh, mau beli sawah boleh. Di samping tadi mengalami kenaikan nilai atau harga bisa memberikan penghasilan. Rumah itu ada 2, mau Anda tinggali atau Anda sewakan. Kalau Anda tinggali itu dia tidak menjadi aset lagi karena Anda bayari perawatannya, bayari pajaknya. Tapi kalau disewakan Anda bisa mendapatkan pendapatan sewa. Itu istri pun bisa sebenarnya disewakan. Ya, dalam artian apa? Keahlian istri. Misalnya apa? Bisa ngerias, bisa jahit, udah mau sewakan saja. Disewakan keahliannya. Cetok bro. Gitu ya. Atau Anda punya mobil lebih dari 1, yang Anda nggak suka silakan Anda rentakan. Punya motor lebih dari 1. Kalau yang disukai mesti saya kan, yang nggak disukai aja. Seperti itu tuh bisa. Itu aplikasi sebagai karyawan. Nah sekarang kalau aplikasi sebagai pengusaha atau pebisnis, ya. Jadi minimal 30% dari profit Anda, syukur bisa 40, 50, 60, itu tidak boleh Anda konsumsi atau tidak boleh Anda pakai untuk meningkat gaya hidup. Diputar untuk memperbesar usaha Anda atau untuk membuka usaha baru. Nah biasanya kalau usaha lagi moncer, mobilnya sudah nambah atau ganti, rumahnya sudah tambah besar, istrinya juga makin besar, makmur sih. Ya itu jangan dulu, jangan dulu karena istrinya makin besar. Kalau makmur pakai daya istrinya makin besar, waduh gitu ya. Nah jangan dipakai itu dulu, dipakai untuk membesarkan usaha atau bikin usaha baru. Nah itu tadi how-nya ya. Satu mindsetnya dirubah dari bekerja untuk mencari uang menjadi bekerja untuk membangun aset. Caranya tadi aset artinya harus ada alokasi dari pendapatan untuk aset. Nah pertanyaannya begini Pak Edi. Iya, gimana pertanyaannya? Kan tidak setiap orang itu semudah ini menyisihkan 30%. Kok 60%, 30% yang ngel. Fenomenanya begini Pak Edi. Nah, ini mau jawabannya Pak. Iya. Oke, good. Kepingin durung rek. Terus kebelet ya. Menjawabnya. Ini loh. Kepengen duit motor. Ya toh. Go kerja. Gajinya orang cukup untuk tuku motor, jadi terpaksa harus ngutang. Bagaimana bisa menyisihkan uang? Gimana? Iya, oke, good. Ya. Jadi nanti pada prinsipnya begini ya. Sesuatu itu sulit, sesuatu itu susah. Ya itu bisa karena faktor eksternal. Seperti tadi Pak Jumala sampaikan, ya pengen kerja itu pakai motor gajinya nggak cukup. Iya. Itu eksternal ya. Ini wakil lu sing nglakoni ini pada tingkat yang lebih tinggi kepengen gua mobil. Ngono. Iya. Lanjut. Ada juga faktor internal. Internal itu karena belum tercipta habit atau kebiasaan sehingga perlu pembiasaan. Ya ambil satu contoh, menabung. Menabung itu susah. Itu faktor eksternalnya itu biasanya karena pendapatan kecil, kebutuhan banyak. Tapi faktor eksternal itu tidak bisa kita pengaruhi karena di luar diri kita. Yang bisa kita pengaruhi adalah faktor internal. Belum menjadi kebiasaan menabung. Makanya sekecil apapun pendapatan kita biasakan menabung. Mulai dari yang kecil, misalnya apa?
UMK Semarang 2,9 atau anggap 3 gitu ya. Anda dari 3 juta tadi nabung 500 bisa enggak? Oh enggak mampu Pak. 400 enggak mampu, 300 enggak mampu, 200 enggak mampu, 100 deh. Tak usahakan bisa. Nah, mulai dari 100 rutinnya tiap bulan untuk membentuk habit atau kebiasaan. Nanti kalau sudah biasa nabung 100.000 sebulan, itu sudah menjadi habit, nikmat melakukannya. Tidak melakukan itu tidak nikmat. Kebiasaan merokok. Kalau sudah jadi kebiasaan itu enggak merokok, enggak nikmat. Merokok nikmat. Nah, ketika belum terbiasa merokok itu enggak nikmat. Yo batuk-batuk, kesengguk dan sebagainya. Belum terbiasa. Enggak nikmat merokok. Baunya juga enggak nikmat. Tapi kalau sudah terbiasa, kebalik Pak Ganda. Merokok nikmat, enggak merokok enggak nikmat. Menabung juga begitu. Ya. Nah, kembali ke kasus tadi, kalau gaji belum cukup ya untuk beli motor. Nah, kebiasaan yang paling mudah dijalankan adalah kredit. Iya. Iya toh? Kredit. Kenapa? Karena kredit itu sugestinya enak sekali. Pakai dulu, bayar belakangan. Nah, ternyata pakai dulu bayarnya nggak rampung-rampung. Ya itu ada Pak. Ya. Itu bayar itu kayak dipaksa nabung. Dipaksa nabung. Iya, oke. Good. Ya. Sekarang Pak Ganda. Ini saya lakukan dulu beberapa kali. Saya punya motor untuk istri saya. Iya. Saya waktu itu harus bolak-balik jemput wah aku sales kok. Aku ketemu wong dadak di telepon bojoku kan medhok. Wis aku mlakukan seperti itu ada DP 500 tak kasih. Dengan saya bebas waktu, nggak terikat istri ngomel, saya bisa cari uang untuk bayar itu. Itu. Bro, itu keren banget. Selama yang dikredit itu produktif. Yes. Betul ya? Itu loh, ya selama produktif. Harus produktif gitu, Pak. Nah, karena kalau kita banyak fenomena yang gini Pak Ganda. Iya. Kalau nunggu nabung, habis sampai kapan dulu? Ya, produktif ya. Yang penting produktif itu kata-katanya. Produktif. Karena banyak fenomena yang begini, Bro. Gimana? Orang itu terjebak dalam halu. Pelajaran kesampingan. Yang menghabiskan gaji kita ini adalah halu. Iya. Halu. Jadi bukan kebutuhan hidup, betul. tetapi keinginan tanpa hebat itu keinginan tanpa itu yang mengentak duit. Betul Pak. Yang penting tadi benar-benar harus sudah dipahami bahwa tadi Pak Ganda itu utang motor untuk menghasilkan ya uang yang per bulannya itu jauh di atas cicilan motornya. Iya, harus jadi seperti kita pun itu. harus hitung gitu loh. Dengan saya ngambil itu, terus saya bisa maksimal dan istri pun juga bisa kemana-mana gitu loh. Nah, kalau saya bicara seperti ini, dealer pada senang. Bank juga pada senang, ya. Tetapi motivasi yang sama itu begini Pak Ganda, ya, sama-sama pecut, gitu. Nah, satu bisa seperti itu, wah ambil utangan dulu, bayar kredit motor. Yang kedua bisa seperti ini, saya paksa diri saya menabung untuk bisa beli motor. Itu juga bisa seperti itu. Jadi yang satu dipaksa untuk bayar utang, yang satu dipaksa untuk beli, yang dipaksa untuk menabung. Tapi itu sama aja, strategi yang berbeda. Tapi yang penting ujungnya itu harus yang produktif. Produktif ya. Ya ketemunya sama-sama maksa. Iya. Gitu. Kalau ini kredit ini kita udah ditagih, tak dibayar kok ditagih. Mau nggak mau kita harus bayar. Ya, saya kira itu strategi Pak. Asal ujungnya produktif. Ujungnya produktif. Masih oke. Jadi mau utang, mau nabung, itu hanya cara strategi. Yang penting goalnya adalah untuk hal yang produktif. Bangun aset yang berat. Yes, produktif. Jadi utang pun itu tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah cara menggunakan utangnya. Cara menggunakan utangnya itu yang bikin masalah. Iya. Setuju. Kalau menabung ternyata mau dipakai kawin lagi itu juga nggak bagus. Tidak bagus. Walaupun caranya bagus. Iya. Nah, makanya ada pepatah begini, yang menghabiskan uang Anda itu, yang ini yang salah ya, itu adalah uang untuk membayar gaya hidup. Itu yang bahaya. Tapi uang untuk kebutuhan hidup bisa aja nih lho. Ora banyak. Kebutuhan hidup kan enggak banyak loh, mangan 10-an lho. Tetapi gaya hidup ini yang kemudian bayarnya sangat mahal. Nah, di mana kita setting gaya hidup kita? Itulah yang nanti akan bisa mengalokasikan berapa persen. Yes, betul. Yang akan kita alokasikan untuk bangun aset. Gitu
ya mungkin Iya, ya. jadi kalau sobat Gonggol masih bingung, beda kebutuhan sama gaya hidup itu begini. Kalau kebutuhan itu yang penting makan, itu bergizi, Ya. halal. Halal. Tapi kalau udah gaya hidup itu dia mau milih makannya di mana. Nah, itu loh. Nggak mau makan di rumah, harus di resto. Iya. Makannya dengan siapa? Iya. Nah, Masakannya jenis apa? Itu yang begitu. bikin mahal loh, Pak. Begitu. Iya. Ya itu gaya hidup bikin itu. mahal itu. Ya. Apa kudu ditambah keju orang? Oh, jadi larang kalian. Ya. Boleh gaya hidup seperti itu boleh, tapi ada waktunya. Iya. Kalau sudah no job, No- more money. More money. Nek wis no job more money sak karepmu lah. Karepmu ya. Sing penting ora pergi karo orang. Ayo waktu bangun aset. Iya. Ya kok se alokasikan dulu ya. Nah, gitu bukan berarti nggak boleh hidup mewah seperti itu, boleh. Kapan? Setelah Anda no job more money. Ya. Betul. Jadi tadi satu Bangun aset. mindsetnya tadi, ya, kemudian tadi cara tadi ya untuk karyawan, pengusaha. Nah, kemudian kalau karyawan ya yang mau terjun ke bisnis itu masih ragu, waduh saya nggak ada pengalaman, nggak ada skill, bagaimana? Bisa join. Ya. Nah ini bisa join kepada usaha yang sudah jalan, yang sudah punya sistem, yang sudah punya track record. Wah, ini keren. Nah, misalnya apa? Saya punya penawaran nih. Ya, jadi kami di Semarang itu sudah kelola bimbingan belajar selama 15 tahun, akumulasi 250 siswa. Nah, kita sedang membangun ya distribusi nasional. Kita sedang membangun market internal secara nasional. Melalui produk perdana kita adalah les privat. Nah, kita mulai bangun kemitraan. Nah, kalau sudah itu nanti terbangun semua, ya toh, misalnya kita ada mitra 1 juta, kemudian ada market internal itu 2 atau 3 juta. Nanti produk dari mitra tadi tersebut itu bisa didistribusikan di jalur yang sudah terbentuk. Ya, kita ambil satu contoh, ya. Shopee. Shopee itu awalnya itu para UMKM itu dilobi, coba kamu pajang barangmu di websiteku. Pada macam orang beli itu ada yang pakai pembayaran apa misalnya Dana, ada yang pakai GoPay, ada yang transfer dan sebagainya gitu kan. Hanya Shopee bikin Shopee Pay. Kamu pakai Shopee Pay aja gratis apa misalnya gratis penanganan 1.000, wah lumayan. Akhirnya pada deposit ke Shopee Pay. Nah, kemudian setelah itu ternyata kok pengirimannya itu pakai ekspedisi luar. Kenapa kita tidak bangun ekspedisi dalam? Bikin ekspedisi. Nah, kemudian setelah bikin ekspedisi, mitranya kan sudah banyak. Nah, ditembung lagi mitra yang khusus kuliner. Coba deh kamu display di website saya, tak kasih barcode di sini yang bayar pakai tadi Shopee Pay tadi itu nanti dapat diskon, dapat cashback. Akhirnya banyak. Ya toh. Nah, kemudian dia kembangin lagi. Kalau hujan, kalau malas keluar bagaimana? Akhirnya bikin Shopee driver yang nganterin. Nah, itulah membangun distribusi secara nasional dan membangun market internal yang mau kita bangun, Pak Jumala. Satu contoh misalnya begini untuk saat ini ya, kita ada distribusi di 14 kota yang aktif. Pak Jumala join menjadi mitra, Pak Jumala punya training, punya buku. Kita sudah ada 14 distributor di 14 kota. Dan satu kota distributornya lebih dari satu. Market internalnya sudah ada 300 siswa. Berarti kalau 300 siswa itu 300 siswa itu berarti 600 orang tua, karena satu siswa orang tuanya 2, nggak ada yang hemaprodit. Satu orang harus 2. Nah, itu nanti kita besarin terus. Nah, monggo itu jadi bagi sobat Cakendel ya yang pengen nojok murmane ketika pengen masuk ke dunia bisnis itu belum punya pengalaman, takut gagal dan sebagainya, silahkan bisa jadi mitra kami di Bimbel Antusias. Ya. Jadi gini. Jadi Pak Edi ini sudah punya bisnis yang kemudian kita bisa menjadi mitranya. Bisa, betul. Dan ini tidak harus orang yang terjun 100% kan, Pak? Tidak. Karyawan bisa join kan? Bisa. Itu bisa membuat kita ini no job more money. Betul, karena tujuan bisnis itu cuma satu ya. Kalau bisnisnya ditinggal masih menghasilkan profit, cuma itu aja. Iya. Kalau bisnisnya itu tidak bisa ditinggal, itu pekerjaan atau profesi. Iya. Gimana Pak penjelasannya kok bisa kita? Misalnya aku karyawan ya, karyawan. Terus saya mau join ke Pak Edi. Ya. Jadi ketika nanti Pak Jumala join ke Bimbel Antusias, Pak Jumala kan kita buatkan akun. Saya nanti akan dapat akun Bimbel Antusias ya. Akun tadi itu berupa portal untuk bisa mengakumulasikan atau mendata jumlah siswa yang masuk.
Akun itu portal. Yes. Kalau saya nanti siswa saya banyak, maka akan terdaftar di situ. Betul. Okay. Database-nya itu masuk ke situ semua. Sehingga nanti tidak perlu melakukan pembukuan. Itu sudah keakses. Ostos mastis ya, Pak? Betul. Oh, iya. Sistem ya. Iya, betul, tersistem gitu kan. Dan itu nanti siswanya tidak dibatasi satu lokal, bisa seluruh Indonesia. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu nanti dibuatkan link ya. Landing page ya. Link yang nanti terhubung ke landing page dan nanti kita akan dibuatkan link yang terhubung ke landing page ya. Dan ketika diklik pendaftaran masuk data pribadinya ke WA. Link ini WA nanti Mitra. saya promosikan begitu. Good. Ya, untuk promosikan. Jadi kalau brosur fisik itu kita hanya bisa sebar di area yang bisa kita jangkau. Kalau link itu bisa nyebar ke seluruh Indonesia. Oke. Yang Jadi penting, link ini kita akan bagikan ke sosmed-sosmed kita. Bisa. Nanti kalau link ini diklik, maka dia akan masuk ke pendaftaran, Pak. Iya. Nah, akan masuk ke landing page, isinya pendaftaran, dan otomatis nama saya akan tercatat di sistem ya. Ya, nanti siswa masuk ke nomor WA-nya Pak Juma. Oh, mantap. Untuk di follow up. Oh, udah di follow up Yes, ya. kalau udah di follow up dan bayar nanti di input ke portal tadi. Oke. Pak Juma. Follow up-nya apa saya? Follow up-nya tinggal pakai WA saja. Pakai WA. Ya, tapi kalau sana mau telepon ya tinggal diterima saja. Ya. Nah, toolkit marketing sudah kita siapkan, Ya. training operasional juga sudah kita siapkan, tinggal running saja. Saya perlu belajar mau follow up enggak? Iya. Sing kudu tak omongno apa itu? Sudah ada trainingnya? redaksinya, sudah ada. Oh, di toolkitnya sudah Betul, ada. sudah ada. Sudah siap Yes. semua. Tinggal kopas apa ya? Ya, tinggal kopas saja, tinggal running saja. Tinggal pasta aja berarti. Yes. Dan ada market 45 juta siswa. Wes. Bisa kita jangkau. Pertanyaannya cuma satu aja. Itu bisa Anda jangkau kapan? Apakah 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun? Yang penting konsistensi. Ibarat kita dari Semarang jalan kaki ke Jakarta pasti nyampe. Yang penting arahnya nggak pernah dirubah. Iya. Dan nggak akan nyampe kalau berhenti. Iya. Tiduran. Pak Edi. Kalau saya misalnya mau serius menekuni ini bisa benar-benar tak pakai untuk mengumpulkan duit yang bisa tak pakai untuk membangun aset, bisa nggak? Bisa sekali. Karena misi besar kita adalah membangun distribusi tadi nasional dan market internasional nasional. Nanti produk apapun dari mitra bisa kita distribusikan di jalur itu. Oke. Mengawalinya dengan bimbel privat. Iya. Nanti ada produk buku, ada produk pelatihan, dan produk lain. Iya. Artinya begini, kalau saya karyawan pun saya bisa join. Tetapi kalau saya ingin serius full time 100%. Oh, itu lebih cepat lagi. Itu juga bisa untuk makan, untuk hidup, untuk bangun aset bisa kan? Bisa. Oh, nyatanya saya dari situ aja bisa hidup kok. Iya. Dan menghidupi 5 anak 1 istri. Dibalik ya. 5 istri 1 anak. Iya. Satu istri 5 anak ya. Dan Luar biasa. alhamdulillah ya, dalam skala yang masih kecil, artinya baru 14 kota ini ya saya punya kebebasan waktu untuk bisa nulis buku dan untuk bisa berbagi ya di berbagai seminar. Iya, itu sudah nulis buku 15 buku, Bro. Dan satu diantaranya ada penghargaan dari presiden. Dan yang masuk ke paling mahal itu ya punya waktu bebas untuk mainan sama anak-anak itu, Pak. Ngono ya. paling mahal tuh ya. Iya, jadi supirnya anak buat antar jemput sekolah, Cocok. supirnya istri buat belanja. Super. Jadi kudanya anak ya. Benar. Karena si cilik kan dari jalan. Makanya kalau sama istri nggak di stop, Pak, itu nanti punya anak terus. Ngono ya. Karena kebanyakan di rumah. Luar biasa. Ya, oke. Jadi Nojok Murmane itu bisa Anda capai di posisi Anda saat ini dengan satu tadi, Anda harus merubah orientasi kerja dari bekerja untuk menghasilkan uang menjadi bekerja untuk membangun aset. Prakteknya ketika Anda karyawan itu Anda minimal harus 30% dialokasikan untuk hal yang bersifat produktif. Bisa join kepada bisnis yang sudah bersistem, bisa Anda nanti bermitra dengan kami di Bimbel Antusias. Bimbel Antusias. Yes, yang berikutnya prakteknya adalah ketika Anda seorang pebisnis, jangan pernah dimakan minimal 30% profit Anda, tapi itu dipakai untuk membangun usaha Anda. Itu Pak Jumala. Pak. Yes, luar biasa. Bagi yang ingin memulai untuk membangun bisnis, itu meskipun Anda karyawan, Anda bisa join di Bimbel Antusias, nanti di deskripsi ya. Ya. Oke Pak Edi, Pak Ganda, mungkin begitu yang kita bisa share kali ini, dan pasti akan ada sharing-sharing berikutnya yang dasar-dasar dari Pak Edi ya. Ya. Ikuti terus podcast Cakendel, dan video ini share kemana-mana agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Komen, tanya, silakan. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Teng.
iwak hiu daging kandel. See you, Cak Cak Kendel. Kendel.